Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas latihan soal di pelajaran Sejarah Indonesia semester 1 ya. Ini bagian part 1. Oke, kita mulai ke soal pertama. Oke, soal nomor 1. Ketika Malaka jatuh di tangan Portugis dan orang-orang Malaka menolak berdagang dengan Portugis, sehingga berpindah ke wilayah manakah Malaka? A. Ternate, B. Mataram, C. Riau, D. Goa, E. Aceh. Kemana? Iya, jawabannya adalah ke Aceh. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Bahwasanya ketika Malaka jatuh di tangan Portugis, kemudian orang-orang Malaka pindah ke Aceh, sehingga menyebabkan Aceh itu semakin berkembang atau semakin pesat perdagangannya. Karena pesatnya perdagangan Aceh, sehingga itu menjadi ancaman bagi orang-orang Portugis. Orang Portugis tidak suka melihat Aceh yang semakin berkembang, sehingga dari peristiwa inilah munculnya peperangan atau perlawanan antara Portugis melawan Aceh. Jadi jawabannya adalah E. Aceh. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Ternate meminta bantuan kepada Portugis agar mendirikan benteng di Ternate yang berguna untuk menghindarkan serangan musuh. Dan benteng tersebut dijadikan tempat dibunuhnya Sultan Hairun. Benteng yang dimaksud adalah A. Paulo Sao, B. Juwo Margou, C. Berlin, D. Tembok Cina, dan E. Sao Paulo. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang E. Sao Paulo. Ya, yang E. Sao Paulo. Apakah kalian masih ingat mengenai peristiwa pembunuhan Sultan Hairun? Jadi Ibu ingatkan sedikit ya, waktu itu Sultan Hairun diajak untuk ke benteng Sao Paulo yang dijanjikan untuk melakukan perdamaian. Namun ternyata pada benteng tersebut, ternyata Sultan Hairun itu malah dibunuh. Dengan dibunuhnya Sultan Hairun, kemudian muncullah anak Sultan Hairun yang bernama Sultan Baabullah. Kemudian mereka melawan Portugis. Jadi jawabannya adalah benteng Sao Paulo. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, tanam paksa sangat membebani rakyat Indonesia, bahkan membuat sengsara. Namun, kalau dilihat semua kebijakan ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif tanam paksa bagi bangsa Indonesia adalah A. Semakin pintarnya rakyat Indonesia, B. Semakin makmurnya rakyat Indonesia, C. Rakyat Indonesia menjadi semakin pintar bertani, D. Jalan di Indonesia semakin lancar karena digunakan untuk mengangkut hasil panen, E. Rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman ekspor. Yang mana jawabannya? Yang betul adalah E. Oke. Ternyata dengan adanya tanam paksa, Indonesia tahu nih berbagai jenis tanaman ekspor. Mengapa? Karena pada tanam paksa ini adalah orang-orang Belanda
Belanda memaksa orang-orang Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional atau tanaman ekspor untuk dijual ke luar. Tanaman apa saja tanaman yang dimaksud atau yang laku di pasar internasional itu? Ada tebu, ada tembakau, ada rempah-rempah, ada kopi, dan ada teh ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor ke-4. Di bawah ini yang termasuk isi dari perjanjian Saragossa. Oke. A. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. B. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. C. Untuk menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. D. Untuk membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. E. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Oke, yang mana jawabannya? Masih ingat tidak bahwa perjanjian Saragossa itu terjadi pada perlawanan di Maluku? Iya ya, di Maluku itu terdapat dua negara yang sedang berkuasa, yaitu ada Spanyol dan Portugis ya. Ada Spanyol dan Portugis. Dari kedua negara tersebut mereka kemudian melakukan perjanjian Saragossa, di mana perjanjian Saragossa ini hasilnya adalah bahwa Portugis bisa berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol memusatkan kegiatannya di Filipina. Jadi jawabannya adalah poin B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah kebijakan yang diterapkan Raffles pada bidang ekonomi. Kecuali A. Menerapkan sistem sewa tanah. Kemudian B. Mewajibkan petani membayar pajak tanah yang ditanami. C. Mengangkat para bupati. D. Menghapuskan sistem tanam paksa dan perbudakan. Dan E. Mewajibkan petani membayar sewa tanah dan dalam bentuk uang. Jawabannya adalah poin D. Raffles itu menghapuskan kecuali itu Raffles tidak menghapuskan sistem tanam paksa dan perbudakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Buku karangan Thomas Stamford Raffles yang menceritakan tentang keindahan tanah Jawa adalah poin A. History of Java. B. History of Sumatra. C. Imago Mundi. D. Max Havelaar. E. Trias Pitaloka. Oke, kita lihat ya, ini mudah banget. Kita lihat dari judulnya aja dia menceritakan tentang tanah Jawa. Kita cari aja di sini. Kalau Sumatera bukan di Jawa ya. Kita lihat aja, ternyata poin 1 ada Java. Java itu artinya Jawa ya. Ternyata betul bahwa buku yang ditulis Raffles ya, yang kita kenal Raffles itu adalah berjudul History of Java, begitu ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk faktor penyebab dibubarkannya VOC adalah A. Banyaknya pegawai VOC yang korupsi. B. Persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris. C. Terlalu besarnya anggaran VOC untuk perang. D. Rakyat Hindia tidak mampu membeli produk VOC karena miskin. E. VOC ingin bekerja sama dengan India. Yang mana? Iya, betul. Salah satu penyebab bubarnya VOC adalah karena banyaknya anggota atau pegawai VOC yang korupsi, seperti itu.
Kemudian soal nomor 8, tokoh berikut yang merupakan tokoh pahlawan penjajah dari Aceh. Kalau Aceh itu, di Aceh ada 2 nama yang terkenal ya. Untuk perempuan itu biasanya Cut, dan laki-laki itu Tengku. Kita cari, ternyata sudah jelas ya bahwa ada Cut Nyadin. Itu adalah sosok pahlawan perempuan berasal dari Aceh. Jadi jawabannya adalah poin B. Lanjut ke soal nomor 9. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak A. Kemajuan kota Konstantinopel, B. Pecahnya perang salib atau perang suci, C. Larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem, D. Bersatunya gereja Roma dan gereja Ortodok, E. Penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Oke. Ini adalah materi latar belakang mengapa ada penjajahan atau ada kolonialisme dan imperialisme ya. Salah satunya adalah alasan kenapa adanya penjajahan, yaitu jatuhnya atau hancurnya kota Konstantinopel ya, yang dijadikan sebelumnya itu sebagai pusat perdagangan Eropa ya. Karena Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Turki, sehingga bangsa-bangsa Barat itu mereka mulai melakukan penjelajahan gitu ya, penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Nah, dari penjelajahan tersebut mereka menemukan Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka mulailah menduduki atau menguasai Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang ini adalah E, yaitu adanya penjajahan samudra oleh bangsa Barat. Yang iya, jawabannya ya, jelas. Oke, kita ke soal 10. Bangsa yang dapat disebut sebagai kolonialisme pertama adalah bangsa A. Eropa dan Portugis, B. Portugis dan Spanyol, C. Belanda dan Inggris, D. Yunani dan Portugis, dan E. Spanyol dan Yunani. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah ya, B. Portugis dan Spanyol. Jadi yang disebut kolonialisme pertama itu bukan Belanda ya. Meskipun Indonesia sudah dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, tapi yang disebut penjajah pertama itu adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu bahas soal hanya 10 saja. Tetapi ada kuis untuk pertemuan sekarang. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Kuisnya adalah pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC agar VOC berfungsi layaknya sebuah negara. Hak istimewa tersebut dinamakan juga hak A. Konsultasi, B. Privilege, C. Oktroy, D. Sewa tanah, dan E. Ekstirpasi. Oke, silahkan kalian jawab dan komen di komentar. Segitu kita latihan soalnya. Semoga kalian bisa memahami. Nanti kita lanjut lagi di latihan soal part 2. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.